Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawala wa jami'i awliyaillah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruhman ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al-muallif hadzal kitab Syekh Nawawi al-Bantani wa summa ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa ila ruh Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sainan khina fil wazarbi Muhammad Salih Syekhuna Jiman wa matikal faqirah zawjati wa hayni Nadia Islamiyah anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan ikhlas mari kita baca suratul Fatihah kembali. Kita tujukan untuk almarhum Bapak Haji Wagimun bintu Gimen, anggota Dewan Pendiri Yayasan Masjid Al-Dia Guru Sa'ban, yang wafat hari Kamis 8 Agustus pukul 23.20, berarti jatuhnya malam Jumat ini. Semoga almarhum Allah jadikan kuburnya sebuah taman daripada taman surga, keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran dan keikhlasan. Al-Fatihah. Allah yaghfir lahu Pak Haji Wagimun bintu Giman. Anallah yataghassahu birrahmah wal maghfirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu tsaniyatu Qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-bakhilu la yakhlu min ihdas sab'i imma an yamuta fayarithuhu man yabzulu ma lahu wa yunfikuhu li ghairi ma amarallahu ta'ala aw yusallitullahu alaihi sultanan jairan fayakhuzahu
ba'da tadlili nafsihi aw yuhayyiju syahwatan tafsudu alaihi ma lahu aw yabduwa lahu ra'yun fi bina'in aw imaratin fi ardin kharabin fayadhhaba fihi maluhu aw yusiba lahu nukbatun min nuqbatid dunya min gharaqin aw kharaqin aw sariqatin wa ma ashbaha dzalik aw yusibahu illatan daimatan fayunfiqu ma lahu fi mudawatiha aw yadfanahu fi mawdi'in minal mawadi' fayansahu fala yajiduhu. Makalah yang kedua, berkata khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridhoinya, orang yang bakhil itu tidak terhindar dari 7 macam kebinasaan hartanya. Yang pertama, ada kalanya dia mati, maka mewariskan harta peninggalannya kepada orang yang menghamburkan hartanya, membelanjakan bukan apa yang Allah perintahkan. Kedua, atau Allah kuasakan atasnya pemimpin yang zalim, maka diambil hartanya setelah dihina dirinya. Yang ketiga, atau dia menggerakkan syahwatnya, membinasakan hartanya. Yang keempat, atau tampak baginya keinginan membangun rumah dan memakmurkan rumahnya pada tanah yang gersang rawan longsor dan menjadi hancur, maka hilang hartanya atau menjadi binasa hartanya itu. Atau ada musibah dari musibah-musibah dunia seperti tenggelam di air, atau terbakar, atau dicuri oleh orang dan lain sebagainya. Yang keenam, atau penyakit yang berlangsung lama, berlangsung terus, dikeluarkan hartanya di dalam pengobatannya. Atau yang keenam, dia mengubur hartanya di satu tempat dari tempat-tempat itu, lalu melupakan, ya, tidak diketahuinya itu. Ini sebab akibat dari orang yang bakhil. Berlaku hukum kausalitas. Mengapa dia menjadi binasa hartanya? Karena ketika hidup dia bakhil. Orang yang bakhil, dalam hadis yang lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu ba'idun minallah. Orang yang bakhil, pelit, buntut gasiran, pantat kuning, ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'idun minan nas, jauh dari masyarakat, jauh dari jemaah. Jemaah baru masuk belum tentu mau minta bantuan buat masjid, udah tutup pintu.
Yang ketiga, ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Itu buat orang-orang yang bakhil. Dan qaribun minan nar, dekatnya ke api neraka. Nah, karenanya kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang bakhil itu dia tidak terhindar dari 7 hal yang membinasakan. Wa huwal mani' min mali nafsihi, yaitu yang mencegah dari harta dirinya. Dia tidak mengeluarkan zakat, dia tidak membantu fakir miskin, dia tidak membantu masjid, maka berakibat fatal. Yang pertama, ada kalanya ketika dia mati, ahli warisnya berfoya-foya di dalam hartanya. Tidak ada pembagian menurut tupoksi dari Quran yang telah ditetapkan pembagian harta itu. Monopoli dari beberapa anaknya. Dan pada akhirnya harta yang begitu berlimpah ruah, begitu banyak, menjadi habis, dikeluarkan bukan di jalan Allah. Di meja perjudian habis, bermain dengan wanita-wanita yang tidak halal habis, taruhan bola habis, ya. Itu diakibatkan karena yang memiliki harta sebelumnya itu orang yang bakhil. Padahal seseorang lahir nggak pernah punya apa-apa, tidak ada harta yang melekat. Saat dilahirkan seperti itu dan juga saat meninggal dunia seperti itu. Cuma kewajiban yang hidup untuk mengkafani. Jadi karenanya harta bisa menjadi ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu itu menjadi ujian. Tinggal bagaimana kita bisa menyikapi ujian tadi. Jangan dikira orang yang badannya sehat, duitnya banyak, jabatannya panjang, bahkan menyiapkan lagi, itu akan merasa ada ketenangan jiwa. Tidak. Itu bukan nikmat tetapi nikmat, istidraj, lagi diulur. Ini yang pertama, disebabkan karena yang memiliki harta itu orang yang bakhil, maka keturunannya dengan cepat menghabiskan harta peninggalan orang tuanya itu. Dia belanjakan bukan di jalan Allah. Yang kedua, yusallitullah alaihi sultanan jairan. Atau Allah kuasakan nanti ada sultan, ada seseorang, ada orang punya kewenangan, mengambil hartanya setelah dihinakan dirinya. Dia menjadi dimiskinkan, ternyata uangnya itu hasil korupsi, hasil manipulasi. Dia ditangkap, dikembalikan karena memang bukan haknya. Dan segera itu pula habis cepat terbakar api. Sebagaimana api melalap kayu bakar, begitu cepatnya harta orang-orang yang bakhil. Nah, sebaliknya kalau orang yang dermawan, Allah akan dekat dengan orang yang dermawan. Dekat dengan surga, dekat dengan masyarakat, dijauhkan dari neraka. Itu orang yang dermawan. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan, yang menjadi
kerahiman dirinya, selalu ingin membantu orang-orang yang susah. Ini didekatkan dari rahmat Allah. Apapun yang dia mohonkan, apapun yang dia hadapi, cepat ada jalan keluar. Bahkan dengan kerahimannya, dengan kedermawanannya itu, bukan saja Allah, masyarakat juga suka. Selalu mendapatkan doa kalau dia menghadapi musibah. Masyarakat serang bergaul dengan orang ini. Dan surga pun menghampiri orang-orang yang dermawan. Bahkan setiap pagi seperti ini, 2 malaikat turun kepada setiap individu muslim. Malaikat yang pertama mendoakan, Allahumma timun fiqan khalafan. Ya Allah, lipat gandakan orang yang sedekah ini, orang yang dermawan ini, orang yang menyantuni ini, karena sebagian hartanya dicurahkan di jalan Allah. Malaikat mengaminkan dari 2 malaikat itu. Dan janji Rasul, man naqsa malun min shadaqah bal yasdad. Harta tidak bisa kurang dengan sebab sedekah, tapi bertambah. Namun tadi kalau orang yang bakhil, akibat yang kedua, kalau dia bakhil itu, maka dikuasakan, uangnya diambil oleh negara setelah dihinakan dirinya. Yang ketiga, ayyuhayyiza, atau Allah gerakan ada syahwatnya yang meletup-letup, yang menggebu-gebu, sehingga menjadi binasa hartanya. Di medan judi, dia bikin untuk modalnya pun habis, nggak membawa keberkahan. Sudah tidak ada pembagian secara merata, duit yang dia pegang sirna, menguap seperti itu. Fitilka syahwah. Atau yang keempat, yabdu lahu ra'yun, ada pemikiran, dia membangun rumah yang mewah, meramaikannya, tapi seiring dengan itu terjadi longsor, terjadi gempa bumi, tertelan oleh bumi seperti Qarun yang memiliki emas begitu banyak, karena dia bakhil, tidak mengeluarkan zakatnya, ditelan oleh bumi. Nah, saatnya orang yang bakhil akan seperti itu. Fi ardin kharabin, di negeri, di tanah yang longsor dan menjadi hilang katanya. Fayadhhaba fihi maluhu, menjadi hilang hartanya. Yang kelima, au yusibah lahu lidzalikal mal, nakbatun, ada satu akibat yang fatal, min nakabatid dunya, dari kebinasan-kebinasan di dunia, seperti min gharaqin, tenggelam hartanya itu sampai di dasar laut, au kharaqin, terbakar, au sariqatin, atau dicuri, dia ditipu dalam usahanya itu. Jadi ada saja jalan bagi orang-orang yang bakhil, secepat itu hilang hartanya. Ternyata harta tidak bisa menyenangkan seseorang. Harta bukan satu-satunya. Tapi yang menenangkan orang, yang menenteramkan orang adalah ingatan dia, zikir dia kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang senantiasa zikir kepada Allah, ada ketenangan jiwa di situ. Ketahuilah, hati bisa tenang karena mengingat Allah. Mengingat bisa dengan lisan, bisa dengan badan, bisa dengan hati. Diwujudkan dengan amal-amal yang soleh, ada ketenangan. Kita hidup mencari ketenangan. Buat apa berlimpah ruah harta? Buat apa istri cantik, indah, memikat, rumah bertingkat-tingkat,
mobilnya banyak sampai pada mengkilat, tapi tidak ada ketenangan batiniah, tidak ada kedamaian, selalu dikejar-kejar ketakutan. Ini enggak bahagia karena jauh dari rahmat Allah, enggak pernah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalah di judi online. Yang namanya judi, nggak ada orang pemain peserta judi itu menjadi kaya. Yang kaya bandar, ada settingan-settingan. Dulu orang bermain judi, kadang-kadang di gardu, kadang-kadang di pos hansip main judi juga, merasa dirinya berdosa. Tapi sekarang orang bermain judi merasa nggak berdosa, karena apa? Bukan pakai kartu dia, pakai HP, merasa nggak berdosa, biasa-biasa saja. Orang dulu judi, bermain kalah pulang, sekarang enggak. Cari lagi duit, habis lagi, cari lagi, habis lagi. Enggak ada menjadi tenang. Sekali lagi, itu settingan memiskinkan orang Indonesia. Harus kita sadari. Kita dikepung oleh berbagai macam dinamika, berbagai macam orang yang ingin menggerogoti kekuatan bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh agamanya diadu domba antara kiai, antara habib, dan keterlaluan. Lebih baik mendengar suara lagu terbujur kaku ketimbang mendengarkan 70 ceramahnya habaib. Ini keterlaluan. Tobat. Kita lebih baik salah tapi berhusnuzon sama orang ketimbang suuzon terus sama orang, apalagi yang disuuzon adalah dzurriyyah Rasul. Kita berhutang budi kepada Rasulullah dan kepada dzurriyyahnya. Kalau sudah tidak suka, ya sudah, jangan diajak-ajak orang. Sekarang sudah tidak ada lagi pendekatan ilmiah, yang ada adalah emosi. Itu by design. Nanti ada lagi yang dikeluarkan, untuk mengatur, mengalibi, mengalihkan. Abu Janda hilang, muncul Mama Gufron, muncul Kiai Imat dan sebagainya. Ini yang harus kita sebagai tokoh-tokoh agama merespon, melihat, dan jangan cepat termakan. Ya. Kalau orang datang mempengaruhi pola pikir kita, jangan langsung diterima. In ja'aka fasikun binabain fatabayyanu, jika datang orang kepada kamu menginformasikan sesuatu, tabayun dulu, check and recheck, cross check dulu. Jangan termakan, jangan cepat digoreng, karena kita bukan tahu dadakan yang 500 perak harganya. Dan jangan pernah dipancing-pancing, mau dipancing-pancing, apalagi tokoh. Karena kita bukan ikan pancingan. Ini akan habis tadi harta orang yang bakhil, wa ma asbaha dzalik, dan lain sebagainya. Atau yang keenam, yusibahu illatan daimah. Dia sakit yang berlangsung terus. Fayunfiqu malahu fi mudawatiha. Dikeluarkan hartanya, habis hartanya, baik pun tidak. Cuci darah, berbagai macam lagi penyakit yang berkepanjangan. Itu semuanya adalah sekali lagi kafarat, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan orang-orang yang bakhil. Atau yang ketujuh, au yadfanahu, harta disimpan fi maudi'in, di satu tempat, minal mawadi, dari beberapa tempat, fayansahu, dia lupa naruhnya ada di mana tuh duit. Itu zaman dulu belum di bank. Dia taruh, fala yajiduhu, enggak didapati lagi. Hilang hartanya semua. Au yamutu huwa qabla ayyakhudha malahu, dia mati sebelum duit diketemukan. Fi dzalikal maudi, di tempat itu. Wala ya'rifu ahadun maudi'a dzalik al-mala.
Ahli waris pun nggak tahu di mana tuh duit, di mana tuh simpanan, karena sudah terkubur. Fahadhihi kulluhu musyahadah bainana. Ini semuanya menjadi jelas, menjadi gamblang, menjadi terang benderang di antara manusia. A'udzu billah minal bukhli. Kita berlindung pada Allah dari kebakilan. Karena itu ada doanya, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhul wa na'udzubika min galabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada pelit, daripada kemalesan, daripada pengecut, daripada rasa takut, dan di bawah bayang-bayang orang-orang yang zalim. Itu doa untuk menghindari dari kebakhilan, dari kepelitan seperti itu. Wal maqatalatu salisah, makalah yang ketiga. Qala Umar radhiyallahu an, berkata Sayyidina Umar, semoga Allah meridhoinya, man kasura dahkuhu qallat haibatuhu. Siapa yang banyak tertawa, hilang kewibawaan dirinya. Wa man istakhafa bin nas ustukhifa bih. Siapa yang mengabaikan manusia, dia saatnya akan diabaikan oleh orang. Dari makalah ketiga ini, Sayyidina Umar radhiyallahu an berpendapat, jadi kalau orang banyak tertawanya, sedikit wibawanya. Coba lihat orang, kalau ceramah ketawa dari awal sampai akhir, itu wibawanya di orang-orang yang berilmu menjadi kurang, karena isinya ketawa melulu. Ngajak orang terpingkal-pingkal, lupa buat ibadah, dia nggak nyadar itu di dalam masjid. Bukan tidak boleh untuk selingan, tapi jangan melulu dari A sampai Z bikin orang tertawa. Ini pengajian, siraman rohani. Harus menjadi tuntunan, bukan menjadi tontonan. Karena itu dalam mengundang penceramah juga, ya jangan memang latar belakangnya dia pelawak. Mau dibawa kemana umat itu sudah tertawa terus melihat permasalahan ini, nggak ada jalan keluarnya. Ini kata Sayyidina Umar bin Khattab, hilang kewibawaannya. Kadang-kadang anak-anak juga nggak manggil lagi orang tua, tapi namanya disebut namanya. Kenapa? Karena itu yang dilihat, temperamentalnya. Fala yuhabuhun nas wala yu'azzimunah, orang enggak membesarkan lagi dia. An Abi Dzar Al-Ghifari, dari Abi Dzar Al-Ghifari, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, iyyaka, hati-hati kamu. Hati-hati apa? Wa kasratad dhahik, jangan banyak tertawa. Fa innahu yumitul qalba, banyak tertawa mematikan hati nurani. Wa yadhhabu binuril wajhi, menghilangkan cahaya mukanya. Tadi enggak ada lagi rasa kewibawaan, kehebatan dirinya di hadapan anak-anak sekalipun, karena dia banyak tertawa. Tertawalah sebelum tertawa dilarang. Nah, itu kan jadi bikin orang hidupnya penuh dengan tawa. Ntar nggak ada orang ketawa, depan tembok ketawa. Ya. Wa manis takhaffa bin nas ustukhifa bih. Siapa yang mengabaikan manusia, dia akan diabaikan nanti saatnya. Wa qutruya, sungguh telah diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-muzzahu istidrajun minasyaiton wa ikhtida'un minal hawa. Senda gurau itu, melawak itu uluran dari siasatnya setan, wa ikhtida'un minal hawa, dan tipu daya dari hawa nafsunya itu.
Wa qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ittaqul mizah, hati-hati kamu jangan sering bersenda gurau. Bukan dilarang, jangan kebanyakan persentasinya sampai 100%. Kalau buat humor, Nabi juga pernah humor. Di depan nenek kata Nabi, nenek harus menjaga diri, nenek banyak sholat. Agar nanti di surga nenek masuk ke dalam surga, karena di surga kagak ada nenek-nenek, kagak ada kakek-kakek, nangis semua nenek-nenek. Jangan nangis dulu nenek dibikin muda nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan senda gurau yang masuk akal, senda gurau yang benar. Pernah juga Rasulullah lagi makan kurma bersama sahabat, yang antara ada Sayyidina Ali. Habis makan kurma, bijinya taruh di depan Sayyidina Ali. Kata Nabi, lihat Sayyidina Ali makan kurmanya banyak banget, dan bijinya dari yang Rasulullah makan ditaruh di depan. Sayyidina Ali ya membalas, ya Allah, Rasulullah makan kurmanya luar biasa, sampai bijinya ditelan-telan juga, padahal bijinya dioper ke diri. Itu kan humor, tapi humornya yang memang tidak menyinggung, dan itu segar gitu, tidak berbohong. Itu permainan tauriah ya. Fa innahu hamqatu turisu doghinah ya. Wa qala al-Mawardi innal mizaha badahu halawah lakinnaha akhiruhu adawah. Senda gurau awalnya manis ya. Tetapi akhirnya ini ada permusuhan gara-gara tadi celah-celahan. Gara-gara tadi dia senda gurau. Karena tidak semua orang bisa diajak senda gurau, akhirnya menjadi adawah, menjadi permusuhan. Yuhtaddu minhur rajul asyarif, menjadi tajam laki-laki yang mulia itu. Wa yahtari bisukhfihi sakhifu. Qauluhu yuhtaddu ay yaqdab, itu tadi marah dia. As-sakhif naqisun, menjadi kurang. Jadi orang yang berlaru dengan kekurangannya, dia akan terus merasa kurang seperti itu. Wa man aktsara min syai'in 'urifa bih. Siapa yang banyak dari sesuatu, dia lebih dikenal. Ai istahara bainan nas bidzalika syai'. Jadi kalau mau terkenal, kita tampil beda aja. Khalib tu'rab, beda pendapatlah, Anda akan dikenal. Ya. Dikenal, beda pendapat aja. Kalau mau terkenal, besok pagi jalan ke Monas tanpa busana, masuk koran, masuk TV, terkenal. Ya. Artinya jangan asal kita terkenal, ternyata beda pendapat yang meresahkan orang. Bidzalika syai' kama qala Ali karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali semoga Allah merahmatinya, memuliakannya, wa qimatul mar'i makana yuhsinuhu, harga diri seseorang apa yang dia pandang baik bagi dirinya itu. Dia tampil betul-betul menjaga keapikan dirinya. Wa man katsura kalamuhu katsura saqatu, kalau orang banyak omong banyak jatuhnya. Sepandai-pandai tupai melompat pasti saatnya akan jatuh. Nah, ini bi fathatain ai khattihi minal qaul wal fi'lu. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Nabi bersabda, inna aktsaran nasi dzunuban yaumal qiyamah aktsaruhum kalaman fima la yugnihi. Ya. Artinya sesungguhnya kebanyakan manusia dosa-dosa pada hari kiamat itu, mereka yang paling banyak tutur katanya fima la yakni, yang enggak bermanfaat. Rawahu Ibnu Nasr wa rawa annahu sallallahu alaihi wasallam qala yu'adzabul lisan bi adzabin. Nabi bersabda, disiksa lidah dengan azab dan tidak diazab lisan dengan sesuatu daripada anggotanya. Jadi dinamo penggeraknya itu dari hati, kemudian diolah oleh lidah. Maka yang sering ada adalah bersilat
lidah, bukan bersilat hati. Hati nggak bisa dibohongi, hati nggak bisa berbohong, lidah yang suka berbohong. Fayaqulu ya Rabbi, maka berkata ya Allah ya Rabb, azabtani, engkau telah mengazabkanku dengan azab lam tu'adzib bih, yang enggak pernah diajab kepada sesuatu pun dari anggota-anggota ini. Lebih berbahaya tuh lidah, karena lidah yang berbahaya pada hari kiamat ditutup rapat-rapat. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Yang bicara nanti bukan lidah, kaki mereka, tangan mereka, karena lidah suka bohong ditutup. Organ tubuh kita semua ada tulangnya, hanya lidah yang tak bertulang, sehingga tak terbatas kata-kata itu saja. Nah, saya kira ini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Fa yuqalu lahu kharajtu minka kalimat. Wallahu a'lam bishawab.